Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Itara Friends, Institut Teknologi Sumatera merupakan satu-satunya kampus teknologi yang ada di Pulau Sumatera, dengan fungsi sebagai kawasan pendidikan. Seiring dengan meningkatnya sivitas akademika Itara, tentunya memerlukan inovasi teknologi yang dapat berguna di masa yang akan datang. Oleh karenanya, di video ini akan membahas hal tersebut dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz pada motor listrik sederhana dengan variasi lilitan dan baterai pada. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 TPB1 yang beranggotakan saya, Eksanti Febriana Sukma Islamiati dengan NIM 122450001. Saya Gilang Ramasyaputra dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 122290020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mursidin dengan NIM 122290019 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Zeni Septiani dengan NIM 122290021 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Akila Nararia Risanti Azhara dengan NIM 122290018 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pengertian gaya Lorentz. Secara umum, gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Gaya ini diberikan pada benda berdasarkan pada arah aliran arus listrik dari medan magnetik yang melintasinya. Sesuai dengan hukum Lorentz, gaya Lorentz memainkan peran penting dalam berbagai fenomena fisika, termasuk di dalam meter listrik sederhana dan merupakan salah satu konsep dalam fisika. Motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Motor listrik bergantung pada gaya Lorentz dalam menghasilkan gerakan mekanis melalui interaksi antara medan magnetik dan arus listrik yang mengalir melalui kawat yang dililit pada rotor. Medan magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet stasioner di sekitar rotor berinteraksi dengan medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat yang dililit pada rotor ketika arus listrik dialirkan melalui kawat. Interaksi antara medan magnetik dan arus listrik pada kawat rotor mengikuti hukum Lorentz, yang menyatakan bahwa benda bermuatan yang bergerak dalam medan magnetik akan merasakan gaya yang searah dengan arah medan magnetik dan sejajar dengan arus listrik yang mengalir pada benda tersebut. Adapun persamaan-persamaan umum yang digunakan pada pembahasan kali ini dapat dilihat pada slide berikut. Terdapat 4 prinsip fisika pada motor listrik sederhana dengan variasi lilitan dan baterai. Yang pertama, hukum Faraday, yang kedua, hukum Lenz, yang ketiga, prinsip gaya Lorentz, dan keempat, hukum Biot-Savart. Hukum Faraday. Dalam motor listrik sederhana, arus listrik dialirkan melalui kawat yang dililit pada rotor motor. Kawat tersebut kemudian menjadi bermuatan listrik dan menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat pada rotor akan berinteraksi dengan medan magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet stasioner di sekitarnya. Interaksi antara medan magnetik kawat dan medan magnetik stasioner akan menghasilkan gaya elektromagnetik pada kawat rotor sesuai dengan hukum Lorentz. Hukum Lenz. Dalam motor listrik sederhana, hukum Lenz bekerja dalam proses mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kawat pada rotor motor, medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat rotor akan berinteraksi dengan medan magnetik stasioner yang ada di sekitarnya. Perubahan medan magnetik ini memicu terjadinya arus listrik balik pada kawat rotor yang kemudian mempercepat perubahan medan magnetik di sekitarnya. Prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan prinsip dasar yang menjelaskan interaksi antara medan magnetik dan arus listrik dalam motor listrik sederhana. Gaya Lorentz bekerja pada kawat yang dililit pada rotor motor dan menyebabkan rotor berputar. Dalam motor listrik sederhana, arus listrik dialirkan melalui kawat yang dililit pada rotor motor. Kawat tersebut kemudian menjadi bermuatan listrik dan menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat pada rotor berinteraksi dengan medan magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet stasioner di sekitarnya. Interaksi antara medan magnet kawat dan medan magnet stasioner menghasilkan gaya elektromagnetik pada kawat rotor sesuai dengan hukum Lorentz. Hukum Biot-Savart membantu memahami bagaimana medan magnetik dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kawat pada rotor motor dan berinteraksi dengan medan magnetik stasioner yang ada di sekitarnya. Medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat rotor motor harus cukup kuat dan memiliki arah yang tepat untuk menghasilkan gerakan rotor yang diinginkan.
Perhitungan medan magnetik menggunakan hukum Biot-Savart dapat membantu menentukan ukuran dan arah kawat pada rotor motor yang dibutuhkan untuk menghasilkan gerakan rotor yang diinginkan. Alat dan bahan. Yang pertama ada styrofoam, batu baterai, lakban, kawat tembaga, magnet, peniti, dan kabel listrik. Alat dan bahan. Yang pertama ada styrofoam, batu baterai. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah melilitkan kawat tembaga dengan variasi lilitan 3, 5, dan 7. Lalu menusukkan peniti pada bagian styrofoam yang telah disiapkan. Lalu menyambungkan kabel dengan peniti. Lalu siapkan styrofoam kedua yang telah kita bolongkan. Lalu masukkan kabel ke lubang yang telah kita buat. Lalu buat lubang di antara kedua peniti untuk menaruh magnet. Lalu masukkan kawat tembaga pada kedua peniti, dan sebelum dimasukkan ke dalam peniti, kawat tembaga pada ujungnya harus diasah terlebih dahulu agar dapat mengantarkan listrik dengan baik. Lalu hubungkan kabel yang sudah disiapkan tadi ke baterai. Hal yang pertama harus kita cara kerja dari alat ini adalah baterai mengalirkan listrik kepada kedua peniti, lalu peniti mengalirkannya lagi kepada kawat tembaga sehingga tembaga menghasilkan medan listrik, yang dimana hal ini dapat menyebabkan ketika magnet pada magnet yang telah kita sediakan tadi sebelumnya akan terjadi tolak menolak sehingga menyebabkan kawat tersebut berputar. Selanjutnya ada keunikan alat. Yang pertama, memiliki konstruksi yang sederhana. Motor listrik sederhana umumnya terdiri dari beberapa komponen dasar seperti penggerak atau rotor, stator, dan komutator. Dan yang kedua, memiliki torsi awal yang besar. Ketiga, memiliki sistem kontrol yang relatif murah dan sederhana. Untuk kekurangan alat, yang pertama, tidak dapat menggunakan magnet yang standar. Yang kedua, sulit untuk menempatkan tembaga agar berputar. Yang ketiga, tidak cocok jika ingin digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan kecepatan tinggi. Untuk saran pengembangan, sebaiknya saat akan membuat alat, diperhatikan lagi besar medan magnet dari magnet yang digunakan, besar arus listrik baterai, panjang kawat, jumlah lilitan kumparan, serta desain alat percobaan. Jika semua hal ini sudah dilakukan dengan benar, maka percobaan akan berhasil dan kumparan akan bergerak.